Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pencemaran lingkungan. Judul praktikum kali ini adalah pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tahukah kalian apa yang terjadi pada lingkungan kita kalau tercemar? Salah satu penyebab pencemaran air di rumah tangga adalah deterjen yang kita gunakan untuk mencuci. Nah, hari ini kita akan membuktikan apa pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan makhluk hidup, khususnya pada biji kacang hijau. Tujuan praktikum kita adalah mengamati dan membandingkan pertumbuhan kecambah kacang hijau pada berbagai konsentrasi larutan deterjen. Alat dan bahan yang kita butuhkan, kita siapkan terlebih dahulu. Langkah pertama, kita siapkan dulu larutan deterjen dari konsentrasi paling tinggi yaitu 100%, kemudian 50%, kemudian 25%, kemudian 12,5%, selanjutnya 6,25%, kemudian 3,1%, dan kontrol. Bagian gelas yang diisi dengan larutan kontrol ini yaitu hanya berisi air saja, tidak ada campuran dengan deterjen ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau ke masing-masing gelas. Kemudian kita masukkan biji kacang hijau ke gelas yang dialasi dengan kapas, dan selanjutnya masing-masing gelas dilabeli berdasarkan persentase yang akan kita uji coba, yaitu dari 100% sampai ke terkecil yaitu 3,1%, dan yang terakhir yaitu kontrol. Selanjutnya kita tuang atau semprotkan sedikit demi sedikit larutan deterjen sesuai persentase di gelas yang kita labeli. Kemudian setelah semuanya disemprot sesuai persentasenya termasuk larutan kontrol, kita tutup gelas dengan benda yang gelap guna mencegah pengaruh cahaya pada perkecambahan biji kacang hijau. Karena kali ini kita akan fokus pengamatan pada perkecambahan yang tidak dipengaruhi oleh cahaya ya teman-teman. Selanjutnya kita diamkan dan kita akan mengamati pertumbuhannya selama 24 jam kemudian. Setelah 24 jam kemudian kita bisa amati bahwa pada biji kacang hijau pada larutan kontrol apa yang terjadi. Di larutan kontrol 0%, kecambah tumbuh paling panjang rata-rata antara 2-5 mm. Kemudian di larutan konsentrasi 3,1% dan 6,25% kecambah juga mulai tumbuh, tapi ukurannya lebih pendek. Artinya, konsentrasi deterjen yang rendah masih memungkinkan perkecambahan. Selanjutnya, untuk biji kacang hijau di larutan dengan konsentrasi 12,5%, hanya terjadi proses imbibisi atau penyerapan air dan belum tampak ada akarnya. Selanjutnya di larutan 25%, 50%, dan 100%, biji kacang hijau tidak kelihatan tumbuh sama sekali. Nah, kemudian kita diamkan untuk waktu 48 jam kemudian. Setelah 48 jam kita amati biji kacang hijau di larutan kontrol 0%, kecambah tumbuh semakin panjang mencapai 15-25 mm. Sedangkan biji kacang hijau di larutan 3,1% dan 6,25% juga bertambah panjang, masing-masing 5-15 mm dan 4-8 mm. Tetapi ini lebih pendek dibandingkan yang ada di larutan kontrol. Selanjutnya di biji kacang hijau di larutan 12,5% masih hanya dalam proses imbibisi dan belum muncul calon akar. Namun untuk di
biji kacang hijau di konsentrasi larutan 25%, 50%, dan 100%, hasilnya sama, tidak tumbuh calon akar atau bisa dikatakan mati, dan juga tidak tampak adanya proses imbibisi. Kesimpulannya dari praktikum ini, pertumbuhan terbaik terjadi pada larutan kontrol 0% karena tidak ada deterjen yang menghambat perkecambahan. Namun, semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat pula pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau. Seperti pada konsentrasi tinggi 25% ke atas, deterjen bersifat racun yang bisa mematikan biji. Hal ini membuktikan bahwa deterjen yang dibuang ke lingkungan dapat menyebabkan pencemaran air dan mengganggu bahkan mematikan pertumbuhan tanaman atau makhluk hidup lainnya. Semoga setelah praktikum ini kita semua bisa lebih bijak menggunakan deterjen di rumah ya. Sampai jumpa di praktikum IPA berikutnya. Terima kasih.